Konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama saya Iman Demarko Saputra. Saya salah satu mahasiswa semester 8 Sastra Jepang di Universitas Mahasiswati Denpasar. Saya telah belajar bahasa Jepang selama 4 tahun. Menurut saya, belajar bahasa Jepang itu cukup sulit, tapi menyenangkan. Kenapa? Karena selain kita mempelajari mengenai bumpu atau grammar, chokai atau listening, dokai atau reading, kita juga mempelajari mengenai tulisan Jepang, yaitu ada dua, kanji dan kana. Nah, di luar itu, bahasa Jepang juga memiliki sepertinya bahasa Indonesia, yaitu seperti bahasa sopan, bahasa anak muda, dan bahasa sesama teman. Namun, di dalam pembelajaran bahasa Jepang secara umum, ada satu jenis bahasa yang tidak terlalu terperinci dipelajari, yaitu wakamono kotoba. Mungkin ada yang merasa asing mendengar wakamono kotoba. Wakamono kotoba, apa itu? Nah, pada video ini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai wakamono kotoba. Wakamono kotoba terdiri dari dua kata, yaitu wakamono dan kotoba. Nah, wakamono artinya remaja atau anak muda, dan kotoba artinya kosakata atau kata. Jadi, wakamono kotoba itu adalah kata yang dibuat dan digunakan oleh anak-anak muda Jepang itu sendiri. Wakamono kotoba tidak terlalu terperinci dipelajari dalam pembelajaran bahasa Jepang secara umum. Tapi, saat kita berinteraksi dengan anak muda Jepang, wakamono kotoba akan sering terdengar. Saya sempat membaca buku mengenai wakamono kotoba, yaitu ada Wakamono Kotoba Jiten dan Gendai Wakamono Kotoba Ko, di mana kedua buku itu dibuat atau ditulis oleh Akihiro Yonekawa. Di dalam buku tersebut terdapat beberapa informasi mengenai wakamono kotoba, apakah itu penggunaan wakamono kotoba, makna dari wakamono kotoba tersebut, dan pembentukan kata dari wakamono kotoba tersebut. Wakamono kotoba adalah kata yang dibuat dan digunakan oleh anak muda Jepang itu sendiri. Yang dimaksud dibuat adalah bukan membuat bahasa yang baru, namun mereka memodifikasi kosakata-kosakata yang asli Jepang. Dengan apa? Yaitu dengan melalui proses pembentukan kata. Dalam buku Akihiro Yonekawa, dia membagi jenis pembentukan kata wakamono kotoba menjadi 15 bagian. Yang pertama ada shakuyo. Shakuyo merupakan proses peminjaman kata dari bahasa asing dan digunakan bagi wakamono kotoba. Contohnya auto. Auto diambil dari bahasa Inggris yaitu out. Di dalam wakamono kotoba ini, kata auto tidak semata-mata out atau keluar. Namun kata auto juga berkesan dame atau dasai atau tidak boleh. Yang kedua ada shoryaku. Shoryaku adalah pembentukan kata dengan memenggal bagian dari kata. Di dalam shoryaku, Akihiro Yonekawa juga membagi menjadi 12 bagian. Yang pertama ada joryaku. Joryaku merupakan proses pemenggalan di mana memenggal bagian depan dalam satu kata. Contohnya sararimang. Pada kata sararimang, kata sara yaitu bagian depan dari kata dipenggal dan hanya disisakan rimangnya saja. Yang kedua ada juryaku. Juryaku merupakan proses pemenggalan di mana memenggal bagian tengah dalam satu kata. Contohnya urusai. Pada kata urusai, bagian tengahnya yaitu sa dipenggal dan disisakan hanya urui saja. Yang ketiga ada geryaku. Geryaku merupakan proses pemenggalan di mana hanya memenggal bagian belakang saja pada satu kata. Contohnya makudo naru, di mana donaru dipenggal dan disisakan hanya makudo saja. Yang keempat adalah nikaso ijo shoryaku, di mana memenggal dua atau lebih bagian pada satu kata. Contohnya insutora kuta, di mana bagian su dan kuta dipenggal dan disisakan hanya intora. Yang kelima ada fukugogo no kaku yoso no jobu shoryaku. Proses pemenggalan kata ini yaitu memenggal satu kata majemuk, yang dimana kata majemuk yang terdiri dari dua morfem yang sama-sama dipenggal bagian depannya saja. Jadi morfem awal dipenggal bagian depan dan morfem belakang juga dipenggal bagian depan. Contohnya jidosha gakko, dimana pada morfem depan yaitu jidosha dipenggal jido dan hanya menyisakan sha-nya saja, dan pada morfem belakang ada gakko yang dimana ga yang dipenggal jadi ko dan bila disatukan menjadi shako. Yang keenam ada fukugogo kakuyo sono shoryaku. Ini kebalikan dari yang kelima, yaitu pada proses pembentukan kata ini hanya memenggal bagian belakang pada morfem masing-masing morfem.
Contohnya itazura den wa. Pada morfem awal yaitu itazura dipenggal zura, dan pada morfem belakang dipenggal wa menjadi itaden. Yang ketujuh ada fukugo gozen koyoso no jobu to kokoyoso no kabu wo shoryaku. Pada proses pemenggalan kata ini yaitu memenggal bagian depan pada morfem awal dan bagian akhir pada morfem belakang. Contohnya ipang pipur. Pada morfem awal yaitu ipang, i dipotong atau dipenggal, dan pada morfem belakang yaitu pipuru, purunya dipenggal dan menjadi pangpi. Yang kedelapan ada fukugo go zenkoyoso no kabuto kokoyoso no jobu wo shoryaku. Ini kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu dimana proses pemenggalan ini memenggal bagian belakang pada morfem awal dan memenggal bagian depan pada morfem belakang. Contohnya yaitu gakuse kaikang, dimana morfem awal yaitu gakuse dipenggal bagian belakangnya sei-nya, dan pada morfem belakang kaikang dipenggal bagian depannya kai dan menjadi gakkang. Yang kesembilan ada fukugo go no zen koyoso no kabu dake wo shoryaku. Pada proses pemenggalan ini hanya memenggal bagian belakang pada morfem awal saja. Contohnya adalah itaria mono, di mana morfem awal yaitu itaria dipenggal bagian ria dan menyisakan ita, dan bila digabungkan menjadi itamono. Yang ke-10 ada fukugo go no koko yoso no kabu dake wo shoryaku. Ini kebalikan dari sebelumnya, itu hanya memenggal bagian akhir pada morfem belakang saja. Contohnya nama biru, di mana iru yang dipenggal dan menyisakan nama bi. Yang ke-11 ada bungyaku wo shoryaku, di mana proses pemenggalan ini memenggal kalimat atau frase. Contohnya kanariyaba, di mana ri dan i dipenggal menjadi kanayaba. Yang ke-12 ada fukugo sankasho ijo shoryaku, di mana proses ini memenggal 3 atau lebih bagian pada satu kata majemuk. Contohnya adalah supamoderu, di mana a dan deru dipenggal menjadi supamo. Dan pembentukan kata menurut Yonekawa Akihiro yang ketiga ada yomikai, di mana proses ini membalikkan bacaan ongyomi menjadi kungyomi atau sebaliknya. Contohnya adalah seishun, di mana ongyomi dirubah bacaannya menjadi kungyomi yang menjadi aoharu. Yang keempat ada ikai, di mana merubah bacaan Jepang menjadi bahasa Inggris. Contohnya adalah torihada, di mana tori dalam torihada dirubah menjadi bahasa Inggris yaitu chicken yang menjadi chicken hada. Yang kelima ada mojiro, di mana ini permainan kata atau memplesetkan kata. Contohnya dari kata jinguru beru diplesetkan menjadi singuru beru. Anak-anak muda Jepang melewati malam Natal mereka bersama pasangan, namun mereka membuat istilah untuk orang yang tidak memiliki kasih, yaitu memplesetkan dari jinguru beru menjadi singuru beru. Yang keenam ada goro awase, yaitu memplesetkan kata yang dimana lebih mempunyai kesan lebih lucu dan menyenangkan. Contohnya adalah dari itadakimasu diplesetkan menjadi itadakimanyu. Yang ketujuh ada konko, di mana proses pembentukan kata ini yaitu menggabungkan 2 kata atau lebih menjadi satu kata. Contohnya adalah ahiru gohang, yang dimana itu penggabungan dari asa, hiru, dan gohang. Yang ke-8 ada toji, di mana proses pembentukan kata ini membalikkan posisi kata. Contohnya seperti yang seharusnya itu adalah hongmono tapi dibalik jadi monohong. Yang ke-9 ada kasirajika, atau dalam bahasa Indonesia adalah akronim. Contohnya ada KIG, yaitu singkatan dari karese ga inai garu. Yang ke-10 ada doshi no hase, di mana proses pembentukan kata ini merubah kata benda menjadi kata kerja dengan menambahkan ru. Contohnya adalah takuru, yaitu dari takushio noru. Yang ke-11 ada meisi hase, di mana proses pembentukan kata di mana merubah kelas kata lain menjadi kata benda. Contohnya adalah gamang ninggu, dari gamang suru dirubah menjadi gamang ninggu. Yang ke-12 ada keiyoshi, keiyodoshi no hase, di mana proses ini merubah kelas kata lain menjadi kelas kata sifat, ikeyoshi atau nageyoshi. Contohnya adalah imai. Imai merupakan dari kata benda ima ditambahkan i sehingga menjadi ikeyoshi. Yang ke-13 ada doshi no fukugo, di mana proses ini
merubah kelas kata lain menjadi kelas kata kerja dengan menambahkan suru. Contohnya adalah ochasuru, di mana artinya adalah meminum teh. Yang ke-14 ada meshi no fukugo, di mana proses ini merubah kelas kata lain menjadi kelas kata benda majemuk, di mana menambahkan nani-nani jotai. Contohnya seperti oyaji jotai, yaitu oyaji ditambahkan jotai, sehingga menjadi jenis kata benda majemuk. Dan ke-15 terakhir ada oto no tenko, di mana proses pembentukan kata ini biasanya merubah bagian akhir shi menjadi pi dan merubah akhiran ri menjadi shi. Contohnya adalah dari ureshi menjadi urepi dan yappari menjadi yappashi. Nah, itu saja pembentukan kata wakamono kotoba menurut Akihiro Yonekawa. Setelah saya membaca mengenai pembentukan kata wakamono kotoba pada buku-buku yang ditulis oleh Akihiro Yonekawa, saya sering mendengar beberapa wakamono kotoba pada YouTuber anak muda Jepang. Selain contoh yang saya sebutkan tadi, ada beberapa wakamono kotoba yang saya dengar pada video YouTuber Jepang. Seperti kata oha, yaitu memiliki arti ohayo gozaimasu, di mana ohayo gozaimasu dipenggal bagian belakang dan menjadi oha. Biarpun mengalami pemenggalan kata, tapi kata oha sama saja artinya seperti ohayo gozaimasu, yaitu sapaan selamat pagi. Selanjutnya ada wakamono kotoba maji. Teman-teman pasti sudah sering mendengar kata maji, yaitu asal katanya adalah majime atau serius. Ada juga wakamono kotoba muzui. Muzui ini yaitu kependekan dari muzukashi, di mana muzukashi mengalami proses pemenggalan bagian tengah atau churyaku, dan kashi ini dipenggal lalu menyisakan muzui saja, yang artinya tetap sama, sulit. Berikutnya, saya juga mendengar wakamono kotoba chirami. Chirami ini merupakan pemenggalan dari cira-cira miru atau onomatope cira-cira, yang artinya melirik. Selanjutnya ada wakamono kotoba achi. Wakamono kotoba achi merupakan pemelesetan dari atsui, di mana tsu dirubah menjadi chi dengan kesan lebih lucu atau kawaii. Selanjutnya, saya juga mendengar wakamono kotoba buchigiri. Buchigiri ini termasuk dalam pembentukan kata kongko karena dia digabungkan dari onomatope buchi dan wakamono kotoba kireru atau kata kerja kireru menjadi buchigiri. Selanjutnya ada juga wakamono kotoba shoboi. Shoboi berasal dari kata aslinya yaitu shobo-shobo dan dirubah menjadi ikiyoshi dengan menambahkan i pada akhir kata shobo yang menjadi shoboi, yang artinya biasa saja atau tidak mewah. Lalu ada kata wakamono kotoba misuru. Misuru ini berasal dari kata misu yang ditambahkan sufiks ru sehingga dari kelas kata benda menjadi kelas kata kerja. Dan wakamono kotoba yang terakhir yaitu sukipi. Sukipi berasal dari kata sukinahito, di mana sukinahito mengalami dua pembentukan kata. Yang pertama, yomikai, yaitu merubah bacaan Jepang menjadi bahasa Inggris, yaitu merubah hito menjadi bahasa Inggris pipuru, jadinya yang menjadi sukina pipuru. Lalu setelah menjadi sukina pipuru mengalami pembentukan kata lagi yaitu shoryaku, di mana memotong na dan puru menjadi sukipi. Baik, sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai wakamono kotoba. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita.